Halo, kembali lagi di Mind Mapping Pembelajaran IPS. Seperti judulnya, hari ini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional. Nah, ada yang udah pernah tahu belum organisasi pergerakan nasional di Indonesia ada apa saja sih? Yuk, sama-sama kita lihat di Mind Mapping kali ini. Oke, organisasi pergerakan nasional yang pertama yaitu organisasi etnik. Organisasi yang bersifat etnik kedaerahan ini diantaranya ada Jong Sumatera Bon, Serikat Ambon, Paguyuban Pasundan, dan Trikoro Darmo. Nah, 4 organisasi etnik ini yang akan kita bahas di dalam mind mapping ini ya. Yuk kita lihat. Jong Sumatera Bon. Jong Sumatera Bon didirikan di Jakarta pada 9 Desember 1917. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mempererat tali persaudaraan antara para pelajar Sumatera yang belajar di Jakarta. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan minat para pelajar Sumatera agar mempelajari budayanya sendiri. Tokoh-tokoh organisasi ini diantaranya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Muhammad Yamin. Organisasi berikutnya yaitu Serikat Ambon. Serikat Ambon merupakan perkumpulan yang didirikan oleh Aji Peti pada 9 Mei 1918 dengan tujuan meningkatkan pendidikan untuk orang Ambon. Ia sangat aktif dalam mengampanyekan organisasinya sehingga ditangkap dan diasingkan ke Flores. Dengan tertangkapnya Aji Peti, perjuangannya dilanjutkan oleh Mr. Latuhar Hari. Organisasi berikutnya yaitu Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan didirikan di Jakarta pada 1914. Organisasi ini bertujuan menjaga adat istiadat di tanah Pasundan dan memajukan pendidikan masyarakat Sunda dengan mendirikan sekolah-sekolah. Paguyuban Pasundan dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata yang sangat aktif dalam mengkritik kebijaksanaan pemerintah kolonial. Organisasi etnik berikutnya yaitu Trikoro Darmo. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada 7 Maret 1915 oleh Satiman Wirjo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Trikoro Darmo berarti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Kegiatan yang dilakukan mencakup bidang pendidikan, kesenian, dan kepanduan. Dalam perkembangannya, organisasi ini diubah namanya menjadi Jong Java pada 1918. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai organisasi yang bersifat etnik. Sekarang kita akan membahas organisasi yang bersifat politik. Di mind mapping kali ini, organisasi yang bersifat politik yang akan kita bahas yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indij Partij. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar di antara ketiga organisasi tersebut. Yuk kita pelajari. Organisasi politik pertama yaitu Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada 20 Mei 1908. Kelahiran organisasi ini dianggap sebagai cikal bakal pergerakan nasional Indonesia. Oleh karena itu, hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo atas anjuran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kedua tokoh ini bersama tokoh terpelajar lainnya bangkit memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selain di bidang sosial dan pendidikan, Budi Utomo juga berjuang di bidang politik dengan memperjuangkan didirikannya Dewan Rakyat. Organisasi yang bersifat politik berikutnya yaitu Sarekat Islam atau SI. Semula organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI karena beranggotakan pedagang-pedagang Islam. SDI didirikan di Solo pada 1911 oleh Haji Saman Hudi dengan tujuan Sarekat Dagang Islam ini agar para pedagang Islam lebih kuat dalam persaingan menghadapi pedagang-pedagang dari Tionghoa.
Dengan demikian, pada awalnya perkumpulan ini didirikan berdasarkan pertimbangan ekonomi. Karena anggotanya bukan hanya pedagang, maka atas usul Haji Umar Said Cokro Aminoto, pada tanggal 10 September 1912 namanya diubah menjadi Sarekat Islam. Organisasi yang bersifat politik berikutnya yaitu Indich Partij. Dibandingkan dengan partai lainnya, organisasi ini dianggap sebagai partai yang sangat nasionalis. Partai ini terbuka untuk semua golongan tanpa membeda-bedakan asal-usul keturunan, agama, dan sosial ekonomi. Indich Partij didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Steker, Dr. Cipto Mangunkusumo, RM Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Sebagai orang Indo yang menetap di Hindia Belanda, Douwe Steker merasa mempunyai kewajiban untuk berjuang bersama-sama kaum terpelajar Bumi Putra. Dia mengikuti jejak kakeknya Edward Douwe Steker atau Multatuli yang membela rakyat Indonesia dari penindasan Belanda. Nah, kita sudah masuk ke organisasi pergerakan nasional berikutnya, yaitu organisasi yang bersifat radikal. Di mind mapping ini, ada 3 organisasi yang bersifat radikal, yaitu Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yuk kita lihat yang pertama. Perhimpunan Indonesia terbentuk pada 1908 dengan nama Perhimpunan Hindia yang merupakan organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda. Untuk menunjukkan keindonesiaannya, maka pada 3 Februari 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pergerakan nasional yang berhaluan komunis adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Organisasi ini didirikan pada 1924. Partai ini didirikan untuk menampung kaum nasionalis yang ingin memperhatikan dan memperjuangkan kaum buruh yang nasibnya sangat buruk pada masa penjajahan. Oleh pemerintah kolonial Belanda, PKI dianggap sebagai organisasi yang radikal. Penyebabnya, organisasi ini ingin melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuannya, mereka melakukan pemberontakan pada 1926 dan 1927. Selanjutnya, terdapat Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuan untuk menegakkan kemerdekaan juga dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan pada 4 Juli 1927. Partai ini didirikan oleh golongan pelajar yang bergabung dalam Algemeen Studi Club Bandung yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, setelah kita membahas organisasi pergerakan nasional yang bersifat etnik, politik, dan radikal, yang terakhir adalah organisasi yang bersifat keagamaan. Nah, dalam mind mapping ini terdapat organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Yuk kita lihat yang pertama. Organisasi yang bersifat keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada 1 Januari 1926. Tokoh pendiri NU ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi ini bertujuan menegakkan ajaran Islam dan menerapkan hukum Islam dalam masyarakat. Selanjutnya terdapat Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang bersifat non-politik. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Tujuan dibentuknya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, itulah organisasi-organisasi pergerakan nasional yang pernah ada di Indonesia. Masih ada beberapa lagi organisasi pergerakan nasional Indonesia yang bisa kamu dapatkan dari berbagai sumber lainnya. Sampai ketemu lagi di mind mapping berikutnya.